saya akan menjelaskan tentang pengertian hukum perikatan Islam. Nah, jadi perikatan itu lebih umum dipakai dalam bahasa Indonesia atau hukum Indonesia, dan perikatan itu berasal dari bahasa Belanda, yakni verbintenis. Jadi verbintenis ini berasal dari perkataan bahasa Perancis yang berarti obligation, yang terdapat pada Kode Civil Perancis. Nah, definisi perikatan itu tidak terdapat pada rumusan undang-undang, tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum menyebutkan perikatan itu adalah hubungan hukum antara dua pihak dalam lapangan harta kekayaan, di mana pihak tersebut berhak atas prestasi dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi prestasinya. Dan menurut Profesor Subekti SH, pengertian perikatan ini adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak yang satu itu berhak menuntut suatu hal dari pihak lain, dan pihak yang lain itu berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut. Nah, hukum perdata Islam itu telah menetapkan beberapa asas perikatan. Di dalam hukum perikatan ini itu ada 5. Yang pertama itu ada asas kebebasan atau al-hururiyah. Jadi Islam itu memberikan kebebasan kepada para pihak untuk melakukan suatu perikatan. Jadi bentuk dan isi perikatan tersebut ditentukan oleh para pihak. Jadi apabila telah disepakati bentuk lainnya, maka perikatan itu mengikat para pihak yang menyepakatinya dan harus melaksanakan segala hak dan kewajibannya. Dan menurut Fathur Rahman Jamil, bahwa syariah Islam itu memberikan kebebasan kepada setiap orang yang melakukan akad sesuai dengan yang diinginkan, tetapi yang menentukan akibat hukumnya terdapat dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 1. Kemudian yang kedua ada asas persamaan dan kesetaraan atau al-musawah. Jadi asas ini memberikan landasan bahwa kedua belah pihak itu melakukan perikatan mempunyai kedudukan yang sama atau setara antara satu dengan yang lainnya, dan asas ini penting untuk dilaksanakan oleh para pihak yang melakukan kontrak terhadap suatu perjanjian, karena asas ini sangat erat hubungannya dengan penentuan hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan antara kedua belah pihak gitu. Terdapat dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Kemudian selanjutnya ada asas keadilan atau al-adalah. Jadi asas ini dalam perikatan itu dituntut untuk berlaku benar dalam mengungkapkan kehendak dan keadaan. Jadi memenuhi perjanjian yang telah disepakati bersama dan memenuhi segala hak dan kewajiban. Nah, istilah keadilan ini tidak dapat diutamakan dengan suatu persamaan. Kemudian yang keempat ini ada kerelaan, dan asas ini menyatakan bahwa semua perikatan itu dilakukan oleh para pihak harus didasarkan kepada kerelaan semua pihak yang membuatnya. Dan yang terakhir ini ada asas tertulis. Jadi asas tertulis ini harus ada keharusan untuk melakukannya secara tertulis. Jadi supaya tidak jadi permasalahan di kemudian hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Saladamayanti dengan NIM 2240-2008, Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Kediri. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan materi sebelumnya yang dibahas oleh teman saya, yaitu perikatan Islam. Nah, pada pembahasan kali ini saya akan membahas perjanjian hukum Islam. Langsung saja kita mulai. Dalam perikatan Islam dikenal istilah al-aqdu atau akad. Secara etimologi berarti ikatan. Kemudian dikenal pula istilah al-ahdu atau janji. Istilah al-aqdu ini dapat disamakan dengan istilah verbintenis dalam KUH Perdata. Sedangkan istilah al-ahdu atau janji ini dapat disamakan dengan istilah overeenkomst. Pengertian tentang perjanjian atau al-akad bermacam-macam tergantung dari perspektif yang digunakan. Menurut pengertian atau terminologi dari fuqaha, akad ini adalah irtibat ijabi qabul ala wajhin masyru'iyat
atruk fi mahali, atau hubungan antara ijab qabul menurut aturan yang digariskan dan efeknya ini terwujud di tempatnya. Adapun istilah dari perundang-undangan, akad adalah ittifaq iradatain ala insya hakin au ala naklih au ala inhai, kesepakatan dua kehendak untuk mewujudkan suatu hak atau memindahkannya atau mengakhirinya. Nah, dari kedua definisi tersebut, Al-Zakro berpendapat bahwa definisi versi perundang-undangan ini ghairu mani. Karena itu definisi akad yang dikemukakan oleh fuqaha itu lebih dalam maknanya dan lebih kuat dilihat dari segi logika. Meskipun definisi versi perundang-undangan ini lebih jelas bentuknya dan juga lebih mudah dipahami dalam dunia pembelajaran. Nah, suatu perjanjian sendiri tentu harus terdapat unsur-unsur pokok yang harus ada dalam suatu perjanjian. Apa saja? Yaitu yang pertama ada al-akid atau al-muta'akidain. Contohnya adalah ketika dua orang sepakat untuk melakukan kerja sama bisnis. Satu orang tersebut menjadi al-akid yang mengadakan suatu perjanjian, sedangkan kedua orang tersebut menjadi al-muta'akidain. Yang kedua yaitu sigot, yaitu contohnya ketika dua orang yang ingin melakukan perjanjian menyatakan kesepakatannya secara lisan dengan mengucapkan kata-kata misalnya saya setuju atau saya menyetujui syarat-syarat ini. Yang ketiga yaitu ada mahal al-aqd atau ma'qud alai. Contohnya adalah dalam perjanjian jual beli sebuah mobil, mahal al-aqd adalah mobil itu sendiri yang menjadi objek perjanjian. Sedangkan ma'qud alai adalah harga yang harus dibayar oleh pembeli dan kepemilikan mobil yang akan dialihkan kepada si pembeli. Nah, yang keempat ada Maudhu al-aqd. Contohnya adalah ketika dua pihak sepakat untuk melakukan perjanjian kerjasama dalam rangka mengembangkan suatu produk baru. Maudhu al-aqd dalam hal ini ialah pengembangan produk baru yang menjadi tujuan inti dari suatu perjanjian tersebut. Nah, untuk selanjutnya ada beberapa asas yang terdapat dalam asas perjanjian. Ada asas ibahah, yang kedua asas kebebasan berakad atau mabda' huriyah at-ta'aqud, yang ketiga asas konsensualisme atau mabda' ar-radaiyah, yang keempat asas janji mengikat, yang kelima asas keseimbangan, yang keenam asas kemaslahatan, yang ketujuh ada asas amanah, yang kedelapan ada asas keadilan. Nah, pada asas perjanjian ini mengacu pada prinsip bahwa perjanjian adalah bentuk yang sah dan mengikat secara hukum antara dua pihak atau lebih. Asas ini lebih menegaskan bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian ini harus saling memberikan persetujuan yang sah, mematuhi syarat-syarat yang disepakati, dan memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam perjanjian tersebut. Meskipun ada kesamaan antara asas perikatan, perjanjian, kontrak maupun akad. Pak Puspitasari dengan NIM 22402093 dari Prodi Perbankan Syariah, izin mengumpulkan video untuk tugas mata kuliah Hukum Perikatan Islam kelas A. Baik, langsung saja ke materi saya tentang kontrak hukum perikatan Islam. Kontrak hukum perikatan Islam. Kontrak adalah perjanjian tertulis yang berarti bahwa kontrak dianggap sebagai interpretasi yang sempit dari suatu perjanjian. Dalam konteks yang lebih luas, kontrak adalah kesepakatan antara dua pihak yang telah mencapai kesepakatan dalam perjanjian kontrak. Jadi pada dasarnya ada hubungan antara dua pihak dalam satu kontrak yang berisi kesepakatan yang ditandatangani untuk orang yang membuat kontrak. Kontrak terbentuk seperti untaian kata-kata yang mengandung kesepakatan dan kesanggupan. Selanjutnya, asas-asas hukum kontrak. Ada 6 asas. Yang pertama ada asas kebebasan atau al-huriyah. Asas kebebasan berkontrak merupakan refleksi dari kehendak bebas. Asas kebebasan berkontrak adalah bahwa orang bebas membuat atau tidak membuat perjanjian, bebas menentukan isi, berlakunya, dan syarat-syarat perjanjian dengan bentuk tertentu. Yang kedua ada asas persamaan atau kesetaraan. Asas ini mengandung pengertian bahwa kedua belah pihak yang melakukan perjanjian mempunyai kedudukan yang sama antara satu dan yang lainnya, sehingga dalam menentukan dari suatu akad atau perjanjian, setiap pihak mempunyai kesetaraan atau kedudukan yang seimbang.
Selanjutnya ada asas keadilan. Asas keadilan ini sangatlah fundamental, oleh karenanya asas ini penting diberikan penekanan dan penjelasan lebih mendalam. Keadilan merupakan sendi setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Seringkali di zaman modern, kontrak ditutup oleh satu pihak dengan pihak lain tanpa ia memiliki kesempatan untuk melakukan negosiasi mengenai klausul akad tersebut, karena klausul akad itu telah dibakukan oleh pihak lain. Yang selanjutnya ada asas kerelaan. Asas kerelaan adalah kalimat asas ini menyatakan bahwa segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak. Dalam hukum Islam secara umum, perjanjian bersifat kerelaan. Kerelaan antara para pihak yang melakukan akad dianggap sebagai syarat bagi terwujudnya semua transaksi. Apabila suatu transaksi tidak memenuhi syarat asas ini, maka berarti menamakan sesuatu secara batil. Selanjutnya ada asas kejujuran dan kebenaran. Di antara nilai etika yang paling mendasar dalam Islam adalah kejujuran. Sebab Islam adalah nama lain dari kebenaran. Nilai kebenaran ini memberikan pengaruh pada para pihak yang melakukan perjanjian untuk tidak berdusta, menipu, dan melakukan pemalsuan. Pada saat asas ini tidak dijalankan, maka akan merusak pada legalitas akad yang dibuat. Yang terakhir ada asas kemanfaatan. Asas ini berarti bahwa akad yang dilakukan oleh para pihak bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi mereka dan tidak boleh menimbulkan kerugian atau keadaan memberatkan. Dengan kata lain, barang atau usaha yang menjadi objek akad dibenarkan atau halal dan baik. Suatu perjanjian harus mendatangkan manfaat bagi pihak-pihak yang berakad. Sekian materi dari saya. Jika ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Andriko Dwiabadi dengan NIM 22402086 dari Prodi Perbankan Syariah. Izin mengumpulkan video untuk tugas hukum perikatan Islam. Oke, selanjutnya langsung saja masuk ke materi saya, yaitu tentang asas-asas perjanjian akad. Secara terminologi, asas adalah dasar atau sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat. Istilah lain yang memiliki arti sama dengan kata asas adalah prinsip, yaitu dasar atau kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak, dan sebagainya. Adapun asas-asas perjanjian yang tidak berakibat hukum sifatnya umum adalah: yang pertama, asas ilahiyah atau asas tauhid; yang kedua, asas kebolehan; yang ketiga, asas keadilan; yang keempat, asas persamaan atau kesetaraan; yang kelima, asas kejujuran; yang keenam, asas tertulis; selanjutnya yang ketujuh, asas iktiqad; yang kedelapan, asas kemanfaatan dan kemaslahatan; yang kesembilan, asas konsensualisme atau asas kerelaan; yang kesebelas, asas kebebasan berkontrak; yang selanjutnya, asas keseimbangan; yang ke-13, asas kepastian hukum; yang terakhir, asas kepribadian. Baik, itu tadi materi saya. Jika ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Jannah dengan NIM 22402037. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang ruang lingkup. Ruang lingkup hukum perikatan Islam tidak hanya terbatas pada konteks Indonesia, namun juga mencakup ruang lingkup yang lebih luas. Berbagai permasalahan hukum yang mendasar perlu dipahami oleh mahasiswa yang tertarik mempelajari hukum perikatan Islam. Penggunaan istilah-istilah yang sudah umum dalam sistem hukum lain seperti hukum perikatan perdata barat atau hukum perikatan adat memudahkan pemahaman mahasiswa terhadap materi yang diajarkan. Selain itu, dalam menghadapi era globalisasi, penting untuk membahas transaksi bisnis modern dari perspektif hukum Islam. Dalam mengkaji ruang lingkup hukum perikatan Islam, kita juga harus memperhatikan peran ulama dan ahli hukum Islam dalam menyusun fatwa-fatwa dan panduan-panduan hukum yang relevan. Keterlibatan mereka dalam menafsirkan prinsip-prinsip hukum Islam dan mengadaptasikannya ke dalam konteks kontemporer sangat penting dalam memastikan kesesuaian dan kepatuhan terhadap ajaran agama. Baik, itu saja. Terima kasih.